Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jumpa lagi di main channel. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa hukumnya tanwin, di mana apabila ada hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, itu akan dibagi menjadi 4 bagian. Ada pula yang mengatakan 5. Nah, yang pertama yaitu hukum bacaan idhar. Kalian lihat di poin 2 itu ada bacaan idhar. Kemudian yang ketiga ada idham. Idham ini dibagi menjadi 2, ada idham bihuna dan idham bilahuna. Dan yang keempat poinnya hukum bacaan iqlab. Dan yang kelima yaitu ikhfa. Untuk mengawali ke materi, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Semoga pembelajaran pada kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk pembahasan poin pertama yaitu hukum bacaan idhar, perlu kalian ketahui apa itu idhar. Idhar menurut bahasa berarti memperjelas dan menerapkan. Kalau menurut istilah tajwid berarti melafalkan huruf-huruf idhar dari makhrajnya tanpa disertai dengung. Jadi hukum bacaan idhar ini harus jelas bacaannya, tidak boleh dengung. Kalau hukum bacaan idhar hurufnya itu masuk dalam kategori huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama bahwa huruf tersebut keluar dari rongga tenggorokan. Kemudian contoh bacaan idhar halqi. Yang pertama hamzah. Kalian bisa lihat pada poin hamzah itu ada contohnya. Contoh saya bacakan ya. Man amanah. Nah, di situ ada nun mati bertemu dengan hamzah. Ini contoh untuk yang hukum nun mati. Dan yang tanwin di situ ada bacaan hasidin idza. Lah di situ ya. Hasidin idza, bahwa ada hukum tanwin bertemu dengan hamzah yaitu alif. Lagi-lagi bahwa alif itu sama hamzah sama. Ya, cuma kalau alif itu tidak bisa menyandang harokat, tapi kalau hamzah bisa, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua huruf H, ya, karena hurufnya ada 6 yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kho, ya. Contoh yang H, yanhauna. Jadi harus jelas, nggak boleh mendengung yanhauna, itu salah. Tapi harus jelas yanhauna. Itu contoh yang nun sukun. Nah, kemudian untuk yang tanwin qaumin hadin, ya. Min hadin itu di situ tuh itu ada huruf mim yang berharokat tanwin, ya, bertemu dengan huruf H. Maka wajib dibaca jelas, ya. Kemudian untuk contoh bacaan idhar yang huruf ain, ya, di situ min alaq, ya, itu ada nun mati bertemu dengan huruf ain. Kemudian yang tanwin sami'un alim, gitu ya, sami'un alim itu. Kemudian ya ha contohnya min hadid, min hadid, gitu ya, min hadid itu nun mati bertemu dengan huruf H. Kemudian yang tanwin ghafurun halim.
Kemudian huruf ghin ya, ghin contohnya min ghillin, harus jelas min ghillin. Itu enggak boleh min ghillin, itu salah ya. Harus min ghillin. Nah, kemudian haliman haliman gitu ya. Haliman ghafura gitu ya. Haliman ghafura gitu. Itu yang ghin. Kemudian kha wal mun ya, maaf, wal mun khaniqah gitu. Dan kemudian kalimatin khabirah gitu. Oke, selanjutnya kita masuk hukum bacaan idgham. Ya, hukum bacaan idgham ini ada dua penjelasan bahwa idgham secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa, idgham itu berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Ya, kalau menurut istilah ilmu tajwid berarti memasukkan huruf yang disukun ke dalam huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid ya. Sudah saya jelaskan dari awal bahwa untuk hukum bacaan idgham ini dibagi menjadi dua. Yang pertama idgham bi gunah ya. Kalau idgham bi gunah maksudnya disertai dengan dengung. Kalau idgham yang kedua yaitu idgham bila gunah, yaitu tanpa dengung. Ya, kita langsung saja ke contohnya. Kalian bisa lihat sebagai berikut ya. Nah, ini di sini ada hukum bacaan idgham bi gunah terlebih dahulu. Ada 4 huruf ya, sering kita sebut dengan bacaan yanmu, yaitu ya, mim, nun, wawu ya. Yang pertama may ya'mal gitu ya. May ya'mal ya. Ada nun mati bertemu dan huruf ya, maka harus didengungkan. May ya'mal, enggak boleh man ya'mal, itu salah. Ya. Kemudian yang kedua dari tanwin juga, sini tanwin liqaumi ya'lamun gitu. Liqaumi ya'lamun, seperti itu. Kemudian huruf nun, di situ ada nun bertemu dengan huruf nun. Min ni'matin gitu ya, min ni'mah gitu. Kemudian yang tanwin qauman naqwa gitu ya, qauman naqwa gitu. Kemudian huruf mim contohnya wa ma'ah ya. Kemudian yang tanwin bi kalimatim min gitu ya. Kemudian huruf wawu contohnya miwalin gitu ya, miwalin bisa. Kemudian ada yang tanwin yaitu ghizyuwalahum gitu ya. Ini contoh hukum bacaan idgham bi gunah ya. Di sini ada pengecualian ketika ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunah tapi dalam satu kalimat ya. Kalau idgham bi gunah itu ada 2 kata kalimat. Kata maksudnya man, contohnya man itu sendiri man utawi sapa-sapane wong, man itu siapa? Yakmal yang berbuat ya, beda. Berarti 2 kata. Tapi di sini ada pengecualian apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunah yang 4 ini ya. Dalam satu kalimat maka harus dibaca idhar. Idharnya idhar wajib loh ya. Gak boleh contohnya ad-dunya, itu salah. Tapi harus ad-dunya ya, ad-dunya, karena satu kata, yaitu ad-dunya kan maknanya dunia ya kan, satu kata gitu. Lah kemudian ada sinwanin gitu ya, itu juga satu kata ya. Kemudian bunyanun ya. Dan contoh yang keempat yaitu ada qinwanun.
Perlu kalian ketahui bahwa pengecualian pada ayat ini dalam Al-Quran hanya ada pada 4 tempat saja, ya, yaitu yang pertama ad-dunya, kemudian sinwanin, kemudian bunyanun, dan yang terakhir qinwanun, itu ya. Kemudian contoh hukum bacaan idgham bila gunah, yang artinya tanpa mendengung. Ini hanya ada 2 huruf, yaitu lam dan ro, ya. Lam dan ro. Contohnya milladunka, ya. Itu ada nun mati bertemu dan huruf lam, ya. Harus dibaca idgham bila gunah, enggak boleh mendengung, ya. Gak boleh itu mendengung, itu salah. Tapi ladunka, itu ya. Kemudian yang tanwin khairul laka, itu. Dan yang huruf ro itu di situ contohnya, perhatikan, mirrabbikum, ya, nun mati bertemu dan huruf ro. Jadi mirrabbikum, nunnya itu enggak kebaca tapi langsung masuk ke huruf ro-nya, mirrabbikum, seperti itu. Kemudian yang kedua, contoh dari tanwin ghafurur rahim, gitu ya. Jadi ada tanwin bertemu dan huruf ro. Jadi ro yang pertama itu ya langsung dimasukkan ke ro yang kedua, ghafurur rahim, seperti itu. Selanjutnya pembahasan mengenai hukum bacaan iqlab, di mana secara bahasa iqlab adalah merubah sesuatu dari bentuknya. Dinamakan bacaan iqlab karena terjadinya perubahan pengucapan dari nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim yang tersembunyi, ya, dengan disertai dengung. Huruf iqlab hanya satu, yaitu ba, ya. Cara membacanya adalah dengan merubah bacaan nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim, ya. Mimnya di mim sukun dengan disertai dengan dengung, ya. Pada materi ini untuk hukum bacaan iqlab ini termasuk hukum yang mudah dihafalkan karena hurufnya hanya ada satu, ya, yaitu huruf ba tok, ya, huruf ba. Kita lanjut ke contohnya, ya. Untuk contoh hukum bacaan iqlab nih, contohnya langsung mim ba'di lah. Mim ba'di karena merubah nun, ya, kan ada nun tuh, nun mati bertemu dengan huruf ba. Maka nunnya itu diganti dengan huruf mim, ya. Mimnya kan tersembunyi, ya, mim ba'di, gitu ya. Nah kemudian ini yang nun mati. Kemudian kalau yang tanwin sami'um bima, di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ba, ya, enggak boleh dibaca jelas tapi harus mendengung, ya, sami'um bima, nah gitu. Kemudian ada lagi yang kullu amrin bima, gitu ya. Kemudian kalian bisa baca sendiri itu, ya. Contohnya masih banyak lagi, ya. Kalian ketika membaca Al-Qur'an, di Al-Qur'an ada hukum bacaan tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ba, jangan sekali-kali dibaca jelas, apalagi dibaca gentak cara bahasanya, ya, idhar, itu enggak boleh, ya. Karena apa? Karena kita sudah belajar, kita harus mempraktekannya. Kemudian untuk pembahasan terakhir yaitu ada hukum bacaan ikhfa hakiki, ya. Ikhfa hakiki. Kalau menurut bahasa berarti menyembunyikan. Kalau menurut istilah tajwid itu melafalkan huruf antara idhar dan idgham
tanpa tajdid dan disertai dengan dengung ya. Disebut juga ikhfa hakiki karena kenyataannya presentase nun, sukun dan tanwin yang disembunyikan lebih banyak dari huruf lainnya. Ya, huruf ikhfa itu kan ada 15 ya. Huruf ikhfa itu ada 15, di sini dibagi menjadi 3 contoh hukum bacaan. Ya, nanti kita akan bahas yang pertama ada bacaan ikhfa awsat, ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa aqrab. Dari ke-15 huruf ikhfa itu dibagi jadi 3. Coba kira-kira apa saja dari ketiga hukum bacaan ya, itu hurufnya apa saja. Kita langsung ke contohnya ya. Untuk hukum bacaan ikhfa aqrab, aqrab itu artinya dekat ya. Ikhfa artinya samar, kalau aqrab itu dekat. Ikhfa aqrab ini terdiri dari 3 huruf, yaitu ada po, dal dan ta ya. Po, dal, ta. Nah, cara membacanya ujung lidah hampir menyentuh pangkal 2 buah gigi atas. Ya. Di situ contohnya ada yang ta. Yang pertama ada po, dal, ta. Kita ta dulu, kalau di sini ada ta. Wala antum ya, antum. Tapi enggak terlalu wala ang ya, enggak, tapi antum gitu ya. Wala antum. Ya, kemudian yang tanwin ya, bayatin ta'rif. Nah, itu ya. Kemudian yang po. Yang po, wama yang pek, yang pek itu. Kemudian contoh yang tanwin, lailang tawila gitu ya. Lailang tawila. Jadi apa namanya, hurufnya tuh dekat, tanwin dan po itu dekat ya. Lailang mau ke huruf po-nya ya. Lailang tawila, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu huruf dal. Ada ta, po, dal ya. Andada, andada. Jadi nunnya langsung dibaca ke huruf dalnya. Jadi andada gitu ya. Andada. Itu huruf yang nun. Kemudian yang tanwinnya waka sandihaqo. Waka san. Jadi tanwinnya masuk ke huruf dalnya. Sandihaqo. Itu seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ikhfa awsat. Awsat itu maksudnya tengah-tengah ya. Nah, di sini huruf ikhfa awsat itu ada 10 ya. Yang pertama ada dzal, jim, sa, fa, zo, dod, sod, shin, sin, za. Nah, cara membacanya pada waktu melafalkan huruf nun, sikap lidah atau bibir dipersiapkan menempati makhraj huruf di depannya. Itu ya. Contohnya ya ini. Jadi disiapkan mangsuro, jadi bibirnya enggak muncul ya, langsung ke huruf sinnya. Mangsuro. Jadi mau baca ada nunnya itu ya, mau baca nun tapi langsung ke huruf shinnya, langsung dimasukkan mangsuro gitu, mulutnya mencucu ya sedikit ya. Kemudian yang tanwin ayyamin gitu ya. Nah, kemudian ada huruf jim ya, jim
waman itu ya, langsung ke jimnya, waman jaa. Kemudian yang tanwin khalqin jadid itu. Nah, selanjutnya yang contoh huruf za ini ya, angzalna gitu ya. Kemudian ada nafsang zakiyah itu. Kemudian mangzalladzi langsung ke huruf zalnya ya. Kemudian ada basitun dzira'iyah. Kemudian mangzalama seperti itu, dan dzillang dzalila seperti itu ya, dan masih banyak lagi ya. Kemudian kita menginjak ke contoh hukum bacaan ikhfa abngad yang terakhir ini ya. Abngad itu maksudnya jauh ya, abngad itu jauh. Nah, pengertian dari ikhfa abngad sendiri itu ya, bahwa cara mengucapkannya itu menjadi seperti ngain ang ya, huruf ang ya, huruf ang itu. Kalau huruf ikhfa abngad itu hanya ada dua, mudah sekali ya, ada dua, yaitu apa saja, yaitu qaf dan kaf. Ingat, bacanya nunnya itu harus dibaca seperti huruf ang ya, jadi jelas, samarnya jelas, min qablik gitu ya, min qablik gitu. Kemudian kemudian ada lagi ang qodo gitu ya, ang qodo gitu. Kemudian mangkana, jadi huruf nunnya itu jelas, engnya ya, huruf engnya, mangkana gitu. Kemudian ajrong kabiro, oke seperti itu ya. Lah, dari ketiga contoh huruf bacaan ikhfa ini, kita ya, kalian harus tahu bahwa huruf ikhfa ada 15. Jadi tadi sudah saya jelaskan kalau ikhfa ab'ad hurufnya ada 2 ya. Kemudian kalau ikhfa akrob ada 3, jadi 5. Nah, kemudian ditambah ausat itu ada 10, jadi jumlahnya ada 15 sesuai dengan huruf bacaan ikhfa. Ini yang dinamakan ikhfa hakiki. Oke, untuk pertemuan kali ini ya, ini sampai di sini. Apabila banyak kata yang kurang berkenan dan apabila banyak penjelasan yang kurang, nanti bisa dibahas ketika pembelajaran tatap muka ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Semoga ada manfaatnya. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.